Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dan Mbak Lias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, bagi Anda anak-anak atau kids era 90-an pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu Bang Bing Bung Yuk Kita Nabung. Nah, karena katanya nabung itu bisa bikin kita kaya. Tapi kalau kita ngomongin tentang nabung, pasti di pikiran kita, oh nabung itu di bank gitu ya. Padahal di luar bank ada yang namanya koperasi. Nah, apakah koperasi hanya nabung aja? Atau sebenarnya seiring berkembangnya zaman, ternyata koperasi ini manfaatnya dan fungsinya banyak sekali. Nah, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-74 yang jatuh hari ini, 12 Juli 2021, kita akan membahas tentang kenali manfaat koperasi. Namun sebelum bahasnya, kalau kita ngomongin tentang nabung gitu ya, kita juga harus ngomongin tentang cara berhemat. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu fun fact ajari anak berhemat. Gimana caranya, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Jelaskan bahaya boros. Nah, ini menjadi sangat penting sekali gitu ya bagi kita orang tua untuk mengajari anak supaya tidak hidup dengan boros, supaya tidak hedon gitu ya. Karena sekarang kalau anak-anak kan banyak yang dimanja gitu ya. Oh, mau ini mah dibeliin, mau ini pak dibeliin, semuanya dibeliin ya. Memang sih mungkin mama papanya atau orang tuanya ada gitu ya, berada, ada materinya cukup. Tapi sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus ngajarin supaya anak-anak ini nggak boros. Karena ini juga akan berdampak atau berpengaruh pada habit mereka ketika nanti mereka udah gede gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Beritahu asal uang. Nah, kadang-kadang nih ya anak-anak kita itu nggak ngerti gitu uang ini datangnya dari mana. Yang taunya mereka hanyalah orang tuanya ini, mama papanya adalah ATM gitu ya untuk mereka ketika mau beli boneka, beliin, mau beli mainan, mau beli makanan ini itu segala macam selalu dituruti. Kita sebagai orang tua juga harus ngasih tahu ternyata uang itu tidak datang dengan sendirinya atau jatuh dari langit. Harus ada usaha, harus ada kerja. Jadi ada perjuangan untuk mendapatkan uang supaya anak juga tahu dan bisa memanfaatkan uang dengan sebaik-baiknya dan menghargai uang. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Ajari beda kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita butuh ini, butuh itu yang memang untuk kebutuhan kita gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan, aduh kayaknya aku pingin ini deh, pingin itu deh. Nah, kita juga harus menjelaskan ke anak-anak kita beda antara kebutuhan dan juga keinginan. Mana yang lebih penting? Pasti kebutuhan ya. Kalau keinginan pasti nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kebutuhan pasti ada masanya juga gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Buatkan tabungan. Nah, ini juga menjadi sangat penting nih pemirsa. Kita harus membuatkan tabungan untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita juga bisa belajar berhemat dengan cara menabung. Nah, ini juga menjadi kebiasaan penting supaya nanti gede gitu ya, sudah ada tabungan untuk pendidikan, untuk lain sebagainya gitu. Jadi ini menjadi sangat penting orang tua untuk mengajarkan anak untuk menabung mulai dari piggy bank gitu ya, atau celengan yang biasa itu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Ajari pentingnya berbagi. Nah, ini juga menjadi sangat penting kalau kita ngomongin tentang anak berhemat. Berhemat itu tidak selalu dengan pelit gitu ya. Jadi kalau kita berpikir hemat itu identik dengan pelit, itu salah. Makanya selain kita mengajarkan anak berhemat, kita juga harus mengajarkan anak untuk berbagi. Jadi hemat itu tidak selalu pelit, tapi juga anak bisa berbagi. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita ajarkan untuk anak berhemat. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara fun fact gitu ya. Bagaimana cara mengajari anak berhemat? Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita orang tua untuk mengajari. Ini akan menjadi habit atau gaya hidup yang sangat positif sekali untuk anak-anak, bekalnya nanti ketika sudah dewasa gitu ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ellen Susila MPASI psikolog dari Askara Pelangi. Selamat pagi Mbak Ellen, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik. Semoga sehat-sehat terus ya Mbak Ellen ya, sama keluarga juga gitu. Oke, Mbak Ellen, hari ini kita akan membahas satu hal yang juga sangat penting gitu ya ketika kita berbicara tentang habit dari anak gitu ya. Kalau mungkin selama ini ya selama pandemi kita ngomongin kesehatan gitu ya, ini juga kita harus membahas kesehatan mental anak yang salah satunya adalah yang bisa berlaku pada habit atau lifestyle mereka ketika nanti gede kalau diajarin dari
dini mungkin gitu ya, namanya berhemat. Nah, kita lihat yang pertama, jelaskan bahaya boros. Ini menjadi salah satu hal yang harus diajarkan atau dijelaskan ke anak ketika kita ngomongin ini loh Dek caranya berhemat, gimana nih Mbak? Ya, betul. Jadi memang kalau berbicara dengan anak-anak kan kita harus pertama pakai bahasanya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah Betul. dipahami anak. Jadi kita harus tahu dulu anak kita ngerti nggak boros itu apa misalnya. Oke. Nah, sambil kadang kan anak nggak ngerti boros itu apa. Jadi kita jelasin boros itu ternyata menghambur-hamburkan uang atau menggunakan uang berlebihan yang untuk hal-hal yang kita tidak perlukan misalnya. Dan kalau misalnya anak masih bingung gitu ya, kita bisa ajak anak ini bermain gitu ya. Sekarang kan banyak mainan-mainan yang menunjang gitu. Kita bermain peran misalnya, jual-jualan, satu pembeli, satu penjual, uang-uangan pun bisa dipakai gitu ya. Nah, di mana pembeli menggunakan semua uangnya. Nah, ketika menggunakan semua uangnya habis, kita ajukan pertanyaan ke anak, kita ajak anak tanya jawab. Kalau uangnya misalnya habis, apa sih kerugiannya atau apa sih yang akan terjadi ya gitu. Jadi anak juga belajar pikir kalau misalnya nanti sakit atau misalnya kelaparan gimana kalau uangnya nggak ada. Jadi kita menjelaskan bahaya boros ini dengan cara yang sederhana dengan bermain misalnya. Jadi anak pun jadi paham gitu, tidak rancu seperti itu Mas. Oh, oke, berarti kita harus jelasin dulu gitu ya boros itu apa, karena mungkin kosakatanya belum, mereka belum tahu definisi dari boros itu apa gitu ya. Oke, setelah mereka tahu tentang boros itu apa, baru deh, ini bahayanya kalau boros menghambur-hamburkan uang. Jadi mereka sendiri mungkin bisa belajar tentang berhemat itu sendiri. Wah, luar biasa nih ya. Oke, kita lanjut poin selanjutnya nih Mbak Ellen. Beritahu asal uang. Nah, sekarang ini kan mungkin anak-anak kita nggak ngerti nih ya, entah itu uang turunnya dari langit tiba-tiba celing muncul atau gimana kan nggak ngerti. Pokoknya kalau aku mau mainan mah, aku mau boneka mah, aku mau ini mah, selalu ada gitu ya. Kebetulan mungkin memang orang tuanya ada gitu. Tapi kan kita juga harus jangan menjadi ATM untuk anak kita harus ngasih tahu, Dek, uang ini datangnya dari kerja loh, kerja itu capek loh. Jadi mereka tahu ada usaha ya Mbak ya, atau gimana nih? Iya betul Mas. Jadi kadang kan anak-anak kan konsepnya masih sangat terbatas. Jadi siapa yang dilihat itulah yang dia tahu gitu. Jadi misalnya orang tuanya sering ke ATM, tinggal masukin kartu, kemudian keluarlah uang. Nah, jadi konsepnya uang semudah itu didapatkan gitu. Cuman hanya masuk kartu dan keluar dari mesin. Nah, padahal anak harus dijelaskan dari mana uang itu berasal. Jadi misalnya kalau ayah dan ibunya bekerja gitu ya bisa dijelaskan ayah atau ibu bekerja dari jam segini sampai segini, ini tujuannya apa misalnya untuk menghasilkan uang ini digunakan untuk apa sih, nah seperti itu. Jadi kita menjelaskan ke anak secara detail atau bisa juga pakai contoh tetangga misalnya ada yang berjualan misalnya bisa kasih tahu ibunya A misalnya berjualan loh dari pagi jualan makanan misalnya. Nah itu salah satunya juga sama aja bekerja karena bekerja itu ada usaha yang terus menerus ditekuni setiap hari itu supaya menghasilkan sesuatu. Nah di sini menghasilkan sesuatunya apa, yaitu uang tadi gitu. Jadi anak paham gitu bahwa memang uang itu tidak diperoleh begitu saja dari mesin yang keluar gitu, tapi emang ada usaha, ada bekerja yang mungkin membutuhkan waktu dan banyak yang harus dikorbankan, misalnya harus keluar rumah, harus meninggalkan anak dan kemudian dan sebagainya. Ya jadi anak tidak melulu butuhnya apa langsung pingin diwujudkan, tapi mereka tahu harus ada perjuangan di balik mendapatkan uang gitu Melen ya. Oke, kita lanjut poin selanjutnya. Nah ini juga mungkin agak berat juga ya untuk menjelaskan ke anak, ajari beda kebutuhan dan keinginan nih. Kadang-kadang kita orang dewasa aja agak susah-susah, gampang itu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah ini menjadi penting juga nggak Melen untuk ngajarin ke anak bahwasanya deh ada itu butuhnya ini, kalau ini ingin itu nanti gitu, atau gimana nih? Iya, memang harus dijelasin. Jadi anak bisa memilih nanti dengan bijak ke depannya memutuskan segala sesuatu. Jadi kita harus jelasin dulu kebutuhan itu apa sih ke anak gitu ya. Kebutuhan itu misalnya sesuatu yang harus dimiliki dan memang untuk bertahan hidup misalnya. Untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal. Jadi kita jelasin kebutuhan itu memang sesuatu yang harus dibeli dan harus dimiliki. Nah berbeda dengan keinginan. Keinginan itu sesuatu yang memang nggak punya juga nggak apa-apa kok gitu. Salah satu contohnya kita ambil contoh misalnya nih teman kamu punya mainan A, B, C, nggak mesti kamu punya gitu. Karena itu juga yang penting kamu juga ada mainan yang lain, nggak mesti ngikutin teman punya segala sesuatu gitu. Apalagi nanti semakin besar punya gadget A, gadget B, semua pengen diikutin, pingin semua
semuanya gitu kan. Betul. Nah ini jadi anak belajar untuk memilah mana yang memang yang benar-benar dibutuhkan, mana yang diinginkan, sehingga nantinya ketika dia besar dia belajar gitu. Oh iya ya, ini saya lebih butuh yang ini ya dibanding yang ini ya. Ah yang ini saya juga sebenarnya udah punya kok gitu, misalnya kayak gitu Mas. Oh, oke, 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 oke. Tapi kalau kan mungkin ini agak berat temanya ya Mbak ya, kebutuhan dan keinginan gitu. Kira-kira di usia berapa sih maksudnya anak-anak kalau ngomongin tentang kerja dapat uang kayak tadi di poin kedua kan mungkin anak-anak bisa lumayan ngerti gitu ya. Atau kalau boros ngambur-ngamburin uang seperti di poin pertama kan nanti uangnya cepat habis. Tapi kalau untuk kebutuhan dan keinginan ini sebenarnya ada nggak sih Mbak maksudnya usia minimal berapa tahun anak-anak ini bisa paham tentang kebutuhan dan keinginan atau sebenarnya tergantung pada bagaimana cara orang tua komunikasi atau menjelaskannya ke anak ini Mbak Ellen? Iya, karena pada dasarnya kan kemampuan kognitif anak berbeda-beda gitu ya Mas. Mungkin ada anak yang usia lebih kecil dia lebih cepat paham gitu ya, karena kemampuannya juga lebih baik gitu kemampuan secara kognitifnya. Nah ada juga yang enggak. Jadi tinggal bagaimana sebenarnya sih bagaimana orang tua menstimulus aja sih menjelaskan, memberikan informasi kepada anak sedini mungkin gitu. Jadi walaupun waktu saat usia misalnya lebih kecil misalnya saat TK belum ngerti ya nggak apa-apa nanti SD diulang lagi. Jadi sering-sering diberi tahu bahwa ini butuh nggak sih, ini apa cuman keinginan ya, kadang kan anak minta ini, minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Betul, nah betul. saat itulah sebenarnya momennya dijelasin. Sebenarnya emang butuh, emang sebenarnya atau cuman kamu ingin. Nah itu pelan-pelan dipelajari gitu Mas. Jadi menjelaskannya pas momennya pas ketika mereka minta ini minta itu terus dijelasin ini butuh atau ingin. Nah langsung prakteknya gitu Mbak Ellen ya, sangat luar biasa. Oke, sip sip. Kita lanjut poinnya selanjutnya Mbak. Nah ini juga penting membuatkan tabungan atau mungkin yang simpelnya kalau di rumah mungkin pakai piggy bank gitu ya, celeng-celengan gitu kan sering kita. Ini menjadi penting juga Mbak. Penting, karena jadi sedini mungkin anak belajar untuk menyisihkan uang yang dia peroleh. Misalnya, pertama piggy bank itu kan celengan yang bisa bentuknya lucu-lucu, kemudian dari koin-koinan gitu ya. Misalnya habis kita belanja apa, ada koin, yuk tabung yuk gitu. Nah, tapi sambil jelaskan kepada anak bahwa apa sih tujuan dari menabung ini. Nah, jadi anak juga punya target untuk menabung. Misalnya kita aja dulu pertama, namanya kalau masih lebih kecil pasti cuman buat beli mainan ini misalnya, oke nggak apa-apa gitu. Ketika dia masih kecil kita bikin list, oke buat mainan ini ya kita nabung ya pelan-pelan ya sampai bisa tercukupi untuk membeli mainan ini misalnya. Nah nanti ketika sudah terkumpul, anak ini diperbolehkan untuk menggunakan tabungan yang sudah dipakai. Nah nanti ketika anak ini sudah besar gitu ya, bisa dibikin tabungan-tabungan yang tabungan junior ataupun dan sebagainya yang sifatnya uangnya lebih banyak misalnya. Jadi misalnya lagi dapat uang amplop gitu ya, misalnya pas lagi hari raya atau lagi ulang tahun, nah itu bisa tuh Mas ditaruh misalnya suruh belajar menabung. Nah nanti kita bikin tujuan lagi gitu. Apa tujuannya menabung ini sambil jelaskan sama anak bahwa menabung itu juga jangka panjang loh, nggak selalu harus bisa dipakai misalnya. Misalnya nanti keperluan kamu mendadak, misalnya kamu pengen jalan-jalan kemana atau misalnya kamu butuh sesuatu gitu ya, itu bisa dipakai gitu. Nah di sini sebenarnya konsepnya anak harus diajari selain menabung juga manfaat dari menabung itu apa sih, tujuannya apa, sehingga anak tuh semangat ketika untuk mulai menabung gitu. Jadi karena ada tujuannya, ada goalnya gitu. Jadi nggak berpikir bahwa kok duitku nggak bisa dipakai sih mah gitu. Tapi mereka ngerti manfaat. Oh nanti kedepannya tuh, oh iya adek bisa begini loh, deh nanti gini-gini. Wah sangat luar biasa. Jadi mereka semangat untuk menabung gitu ya. Oke, yang terakhir Mbak Ellen, ini menarik banget nih ya. Ajari pentingnya berbagi. Nah kita kan mau ngajari anak berhemat, tapi kan bukan berarti hemat itu pelit ya. Gitu. Tetap deh, kamu tetap berhemat, tapi kamu juga harus tetap berbagi. Nah manfaat selain untuk berhemat dan juga berbagi ini kan mengasah kehidupan sosialnya juga gitu ya Mbak Ellen-nya, atau gimana nih? Ya, betul. Iya betul. Karena gini tadi kita udah membahas yang manfaat tabungan tadi. Nah sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu list kita ke anak gitu. Oke, berarti ini dari tabungan kamu ini gimana kalau misalnya kita ajari anak untuk kita berbagi yuk, kita sharing untuk teman-teman kamu yang misalnya yang membutuhkan gitu, dari misalnya sepersekian persen dari tabungannya gitu. Jadi anak diajarin nanti. Nah tujuannya karena kita harus ngajarin anak juga karena kita harus bersyukur kalau kita tuh punya, nggak semua orang tuh punya hal yang seperti kita punya misalnya gitu. Jadi anak diajarkan untuk berbagi dari tabungan yang tadi dia
buat, yuk kita bagi yuk, misalnya kita beliin sebagian buku bacaan untuk anak-anak yang nggak jauh mungkin dari kompleknya ada gitu ya, anak-anak yang membutuhkan, nggak apa-apa gitu, kasih kita beli beberapa buku misalnya cuma 4 atau 5, it's okay gitu, tapi berarti ada tujuan yang harus dicapai untuk berbagi ini ketika menabung seperti itu. Oke, jadi penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak menabung, berhemat, dan pastinya juga berbagi gitu ya. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang pandai menabung, berhemat, dan juga berbagi. Baik, terima kasih Mbak Ellen Susila, MPASI psikolog dari Askara Pelangi, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Askara Pelangi. Selamat pagi Mbak Ellen. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-74 yang jatuh hari ini 12 Juli 2021, kita akan membahas tentang kenali manfaat koperasi. Ayo, coba masih ingat nggak apa itu definisi koperasi, pemirsa? Ini pelajaran kita waktu kecil ya. Nah, hari ini kita akan mencoba merefresh lagi, flashback lagi, kita akan memperbarui update dari koperasi. Hanya sekedar menabung aja atau sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari koperasi. Makanya hari ini kita akan membahas tentang kenali manfaat koperasi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Bapak Joni Gunawan, Wealth Coach dari Hartanah Group. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Selamat pagi, kabarku baik. Gimana kabarnya Mas? Baik juga Pak Joni, terima kasih. Wah, ini semakin fresh aja ini kalau ngobrol sama Pak Joni ya. Karena kita dapat ilmu-ilmu baru nih dari Pak Joni nih. Nah, Pak Joni, hari ini kan kita kebetulan kita Hari Koperasi gitu ya. Kita akan membahas, mungkin banyak yang agak-agak lupa-lupa ingat nih dengan koperasi nih Pak Joni. Makanya kita akan mengedukasi lagi nih ke masyarakat tentang apa itu koperasi. Tapi sebelum kita membahas apa itu koperasi, manfaatnya dan lain sebagainya, boleh dijelasin dulu nggak sih Pak secara umum tentang manajemen keuangan masyarakat di Indonesia ini seperti apa sih gitu? Nah, jadi sebenarnya manajemen keuangan masyarakat secara umum sebenarnya masih perlu banyak improvement. Tapi dari beberapa tahun terakhir memang ada improvement, udah mulai lebih literasi tentang keuangan itu meningkat ya kan. Udah jadi sekarang kalau nggak salah 38% ya data terakhir 2019. Dari sebelumnya 25%. Jadi kenaikannya cukup lumayan bagus ya. Hanya saya lihat walaupun literasinya, pengenalan, pengetahuannya lebih meningkat, tapi saya kalau ngobrol sama teman atau nasabah atau klien soal manajemen keuangan itu masih, menurut saya masih perlu dibantu gitu ya. Masih banyak yang sifatnya masih banyak yang ikut-ikutan gitu kan. Banyak yang tidak paham dan atau salah paham lah. Jadi mereka tahu, dengar, tapi mereka untuk mencari tahu lebih banyak, dan itu butuh skill dan knowledge lebih banyak sih. Jadi kebanyakan saya lihat semua orang pasti 100% punya masalah keuangan, pasti punya masalah keuangan. Nah, 90% semuanya. 95% masalahnya nggak cukup atau berhutang. Hanya 5% yang uangnya kelebihan. Itu juga masalah. Waduh, semoga kita masuk yang 5%-nya ya Pak Joni ya. Amin. Oke. Berarti ini literasinya sudah ada, cuman prakteknya aja yang belum maksimal gitu kali Pak Joni ya? Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang kebiasaan menabungnya sendiri, apakah sudah menjadi habit yang sudah mulai tumbuh di masyarakat kita, Pak? Nah, menjadi habitnya masih belum banyak. Menurut research kalau salah kurang lebih cuma 30-an%. Jadi istilahnya mereka tahu harus nabung tapi tidak menjadi habit melakukannya. Dan itu jadi satu ya, kurang lebih 30% yang menabung menurut research ya. Tapi itu pun nilai tabung juga sangat kecil. Menurut riset juga mereka nabung juga hanya 10%, dan itu sangat tidak cukup buat kebutuhan kedepannya gitu, buat mereka apa yang mereka butuhkan. Jadi kebanyakan penghasilannya itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari bulanan yang habis ya, misalnya numpang lewat, pas masuk
bayar tagihan, bayar kebutuhan bulanan, contohnya keluar ya sisa, nggak ada sisa gitu ya. Jadi kemampuan nabung lebih banyak itu masih perlu ditingkatkan, itu masih kurang. Gitu. Oke, ibarat kata gaji itu kalau ucapan salam itu baru assalamualaikum terus wassalamualaikum gitu ya. Baru masuk keluar lagi. Nah, tadi kan Pak Joni menyebut mungkin sudah ada untuk kebiasaan menabung, tapi mungkin nominalnya atau bagi-bagiannya yang nggak pas, masih kecil sekali, jauh dari harapan gitu ya. Nah, berarti konsep menabung yang benar ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Dari nominalnya atau sebenarnya dari persentase penghasilan dari seseorang atau gimana yang benar ini menabung? Jadi kebanyakan, kenapa banyak masyarakat Indonesia gagal menabung, karena kebanyakan adalah dia pemikirannya, dia pakai sesuai kebutuhan hari ini dan bulan ini, nanti di akhir baru ditabung. Dan itu kebanyakan gagal menabung karena tidak ada sisa. Pemikirannya harusnya bukan disisakan, tapi disisihkan. Jadi pas uang pas uangnya masuk, ya kan, mau itu penghasilan atau kerja atau apapun masuk, itu langsung disisihkan dulu, baru pakai sisanya. Nah itu kalau itu dilakuin itu saja, itu pasti 100% berhasil menabung. Ada minimal berapa persentasenya nggak Pak? Nah, memang banyak literasi yang ngajarinya 10%, tapi itu awal. Sebaiknya terus meningkat, ya kan? Karena itu kan mesisihkan uang sekarang buat masa depan, ya kan? Itu sisihkan 10% mungkin belum biasa, lama-lama dia harus tingkatin kayak angkat beban kan? Awalnya 10 kilo tuh 20 kilo, ya kan? Nah, dari 10% mesti pelan-pelan naik sampai 30%. Itu idealnya minimum 30%, minimum. Tapi kalau memang bisa di 50% ke atas itu baru lebih baik gitu. Nah, oke, itu 50% ke atas ya, jangan 50% ke atasnya cicilan ya Pak. Bahaya itu ya. Nah, oke, kalau ngomongin tentang menabung sebenarnya di mana aja Pak? Kalau kita ngomongin tentang menabung gitu kan, banyak orang kalau ngomongin nabung ya udah pasti pikirannya ke bank gitu. Sementara ada nggak sih maksudnya tempat-tempat yang lain selain bank tempat kita bisa menabung juga gitu? Nah, banyak sekali dengan Indonesia. Pulaunya begitu banyak, ya, provinsi begitu banyak, dan luas sekali, banyak sekali. Selain bank juga ada BPR, Bank Pegadaian Rakyat, yang mungkin di daerah-daerah lebih banyak di BPR ya. Dan juga ada leasing finance. Biasanya kalau mau beli kendaraan atau mau beli elektronik, biasa juga sama leasing finance gitu ya. Juga itu bisa ada pinjam dari sana. Juga ada koperasi. Koperasi juga bisa simpan dan bisa juga ada pinjam, ada fungsi lain-lain juga. Dan sekarang banyak tren juga yang penggadaian, ya kan? Jadi itu kita gadain barang, kita langsung bisa dapat ya uangnya, tapi barangnya harus kita tebus, kalau nggak kita kehilangan. Dan sekarang lagi tren banget tuh aplikasi, ya kan? Nah itu sebenarnya plus minus tuh memudahkan, tapi bahaya kalau tidak dikontrol dengan baik gitu. Oke, seperti pisau ya. Bisa dimanfaatkan, bisa juga membunuh kita. Oke, nah kalau tadi kan Pak Joni menyebut selain bank, BPR dan lain sebagainya ada namanya koperasi. Nah, kita kembali lagi belajar nih Pak Joni, koperasi ini apa sebenarnya gitu? Nah, kalau definisinya koperasi adalah kan sebuah badan usaha atau badan hukum yang memang anggota yang pada prinsip kegiatannya untuk kegerakan ekonomi rakyat atas kekeluargaan ya, asas keluargaan. Jadi itu lebih ke bersama anggota ini kumpul untuk menjalanin badan usaha ini bersama gitu, untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu sebenarnya konsep koperasi itu keren banget. Hanya kenapa kurang di Indonesia, itu sayang sekali gitu sebenarnya. Oke. Jadi kenapa di luar negeri koperasi itu kayak contoh di Belanda. Belanda koperasi sampai begitu besar, begitu profesional, sampai ada anak perusahaannya yang masuk ke perusahaan saham dan menjadi perusahaan internasional. Jadi itu mulainya dari koperasi. Jadi sebenarnya awal pemikiran koperasi itu bagus banget untuk mensejahterakan dan membantu rakyat. Tapi ini yang harus dijalankan dengan profesional baru bisa berhasil. Oke, lalu kenapa di Belanda bisa sebegitu majunya dan di Indonesia bisa belum semaju yang ada di Belanda, Pak? Ini permasalahannya sebenarnya ada di manajemennya kah atau sosialisasinya kah ke masyarakat atau seperti apa sih, Pak?
Sebenarnya dua-dua hal. Jadi karena mungkin awal-awal prinsip manajemennya lebih ke kekeluargaan, kalau mungkin kurang gitu profesional, akibatnya banyak anggota kecewa karena kegagalan manajemen dengan baik. Akibatnya mereka memilih instrumen atau lembaga institusi yang lain yang lebih dikelola dengan lebih profesional. Akibatnya itu jadi berimbang karena kurang profesional, kurang pengalaman yang baik, akibatnya ada pilihan yang dipilih. Nah, sebenarnya kalau kita bisa kelola dengan baik, itu koperasi itu benar-benar bisa sejahterakan masyarakat secara luar biasa. Oke, berarti ini hanya masalah bagaimana seseorang atau lembaga atau badan ini mengelola dari koperasi ini sendiri menjadi sangat profesional sehingga mungkin bisa disandingkan dengan platform atau instrumen yang lain seperti bank. Nah, pertanyaannya kemudian ada beda nggak sih Pak koperasi sama bank gitu ya? Kalau kita lihat di Belanda koperasi ternyata bisa sangat maju sekali, berarti kan bisa hampir sama dong selevel dengan bank atau gimana nih? Nah, sangat bisa. Kayak yang saya cerita, nggak ada yang kebayangkan koperasi bisa sampai naik bursa saham dan TBK, ya kan? Itu segitu profesionalnya. Jadi bedanya intinya sih gini, kalau koperasi adalah dari anggota untuk anggota. Ya, jadi itu prinsip koperasi, ya kan? Jadi yang kelola juga anggota untuk anggotanya yang bisa simpan dan pinjam dan manfaatnya koperasi. Nah, kalau bank itu kan dari pemegang saham kepada cari karyawan dan kepada nasabah. Betul. Itu udah ada tiga pihak tuh. Udah tiga pihak, udah ada pemegang saham, punya kepentingan pemegang saham, ada karyawan, kepentingannya karyawan, terus nasabah, kepentingan nasabah. Jadi otomatis ada tiga unsur pihak yang punya kepentingan yang berbeda. Jadi itu udah dari prinsip itu saja udah beda gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang koperasi kan dulu pikiran kita adalah ya simpan pinjam aja gitu. Nah, apakah ini hanya terbatas simpan pinjam aja atau sebenarnya sekarang sudah berkembang sangat pesat ini Pak Joni? Nah, selain simpan pinjam, koperasi banyak hal. Jadi bisa aja koperasi yang berdasarkan fungsi, ya kan? Bisa aja koperasi konsumen, konsumsi, koperasi jasa, atau koperasi produksi itu bisa, ya kan? Atau koperasi tingkat daerah, ya kan? Mau koperasi primer, sekunder, atau menjadi pusat, gabungan, atau induk itu banyak ininya. Juga ada koperasi sesuai dengan jenis usaha. Tadi kan koperasi simpan pinjam, salah satu yang lebih terkenal. Juga ada koperasi serba usaha, mau bikin toko kelontong gitu ya, ada minimat itu bisa gitu, atau konsumsi ya kan, atau produksi itu bisa beli barang bersama ya kan, itu menjadi contoh koperasi yang di Belanda itu terkenal tuh yang para petani susu ya kan. Jadi mereka punya sapi untuk dibikin koperasi untuk beli susu mereka supaya harganya tidak ditekan. Jadi para petani tidak tertekan oleh harga susu ya kan. Jadi susunya dibeli terus dijual lagi atau oleh pabrik dan lain-lain. Terus kalau memang ada keuntungan balik lagi kepada anggota mereka juga gitu kan, supaya harga susu mereka tuh lebih terkontrol dan keuntungan lebih terbagi lah. Itu contoh koperasi dari produksi dan usaha macam-macam. Juga ada koperasi unit desa, ada koperasi karyawan, banyak fungsinya ya. Nah, intinya sih sekarang karena zamannya digital dan modern, banyak fungsi-fungsi ini udah bisa didigitalkan dengan yang ada aplikasi handphone. Jadi otomatis manajemennya lebih hemat dan lebih profesional, lebih transparan. Itu membantu koperasi bisa lebih maju lagi, koperasi yang modern. Nah, ini sangat luar biasa. Ini bagaimana kemudian kita melihat Pak Joni ini bersemangat sekali menjelaskan koperasi karena ternyata manfaat koperasi banyak banget ya Pak ya. Apalagi kalau kita melihat tadi seperti di Belanda gitu ya, petani susu ya, bagaimana kekompakan gitu ya, dan sistem kekeluargaan yang profesional ini bisa membuatnya menjadi sukses gitu ya Pak ya. Oke Pak, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang koperasi di segmen selanjutnya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita yang sangat menarik sekali ini dengan narasumber juga menarik ya. Kita seru banget ngomongin tentang koperasi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gimana sih manfaat koperasi, apa saja yang bisa dilakukan di koperasi, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Masih bersama dengan Bapak Joni Gunawan, Wealth Coach dari Hartanah Group. Pak Joni, kita lanjut lagi nih, nggak sabar lagi ngobrol seru sama Pak
Pak Joni ya. Pak, ini kan banyak kemudian kalau kita ya sering dengar dari orang atau kita baca artikel gitu ya, literasi tentang keuangan, banyak yang nanya, aman gak sih nabung di koperasi? Nah, entah karena satu dan lain hal mungkin ini Pak, yang kemudian banyak orang bertanya, aman gak ya? Aman gak ya? Nah, gimana nih Pak Joni? Nah, semua lembaga keuangan pasti ada resiko banyak hal ya. Jadi kita harus belajar bagaimana resiko apa yang perlu diperhatikan. Nah, satu prinsipnya adalah lembaga contoh yang lain pun ada tidak amannya juga, karena ujung-ujungnya kepada manajemen yang profesional atau tidak ya kan. Jadi itu satu, siapa sih yang kelola koperasi tersebut, pengurusnya berkompeten atau tidak. Problemnya dengan koperasi adalah kan anggota yang memilih pengurus, jadi tidak ada kayak proses interview, cek CV, ngetes gitu kan tidak ada ya kan. Jadi itu jadi challenge ya. Jadi kalau para anggota memilih pengurus, ketua dan sekretaris bendaharanya yang tidak kompeten, otomatis akan pengelolanya tidak baik ya kan. Jadi itu harus pilih bukan cuma populer tapi juga kompeten juga. Siapa sih orang yang menjalankan koperasi, memanagenya itu. Jadi satu ya. Udah orangnya yang kompeten itu supaya mengamankan koperasi. Berikutnya laporan koperasinya itu transparan dan accountable dan rutinnya. Jangan sampai tidak ada laporan atau tidak ada penjelasan penggunaan uang, tidak transparan. Akibatnya kita juga tidak tahu ini kelolanya sehat atau tidak. Jadi itu saya rasa dua hal yang sangat penting supaya kesehatan keuangan koperasi itu bisa dimantau, bisa dilihat bahwa kita bisa nilai. Contoh, kalau kita tidak medical check up, tiba-tiba kan bisa sakit atau ada sesuatu. Tapi kalau kita cek secara rutin, otomatis kan kita bisa atur. Kalau tidak sehat kan kita bisa adjust ya. Jadi intinya sih dua hal itu yang membuat faktor koperasi aman atau tidak, yaitu manajemen sama laporan keuangan. Oke, manajemen dan laporan keuangannya gitu ya. Nah, kita kan sering juga nih Pak, kalau ngomongin tentang lembaga keuangan seperti bank kan sering kita dengar, oh ada LPS nih gitu untuk bank. Kayaknya kalau nggak salah 2 miliar ya, kalau nggak salah nih gitu. Nah, kalau untuk koperasi sendiri, ini ada LPS khusus koperasi atau sama-sama dengan di bank atau seperti apa ini Pak Joni? Secara prinsip sih tidak ada yang khusus berkoperasi ya kan. Jadi tidak ada LPS. LPS itu kan istilah lembaga penjamin simpanan. Jadi simpanannya ada jaminan senilai 2 miliar kalau ikutin BI rate ya kan satu. Dan LPS dipakai kalau lembaga keuangan tersebut istilahnya pilot ya kan, pilot dan dijamin sama LPS ini untuk senilai 2 miliar. Kalau tabungannya lebih dari itu tidak, maksimum cuma 2 miliar. Kalau tabungannya di atas BI rate atau tidak sesuai dengan rate-nya Bank Indonesia juga tidak terjamin. Jadi banyak sekali harus hati-hati ya, jangan sampai kita pikir itu aman ternyata tidak terlindungi gitu ya. Jadi koperasi prinsipnya tidak ada LPS, tidak harus di bawah LPS ya. Nah kembali lagi berarti kita harus cek portfolio dari si koperasi ini sendiri bagaimana kemudian manajemennya dan laporan keuangan yang tadi disebutkan oleh Pak Joni ya Pak ya. Berarti kita memang harus teliti banget gitu kan. Karena juga tidak menjamin bahwa di luar koperasi seperti bank juga bisa ada jaminan yang bikin kita aman ya. Semua pasti berisiko, tadi sudah disebutkan oleh Pak Joni bagaimana kemudian instrumen yang ada semuanya pasti ada nilai risiko di sana gitu. Nah kemudian kita sebagai orang awam nih Pak, kan sering nih kita dengar apa-apa selalu ini diawasi OJK enggak, ini diawasi OJK enggak. Nah karena kita taunya sebagai orang awam gitu ya, bukan well coach seperti Pak Joni, kita taunya OJK gitu. Nah kan apakah memang koperasi ini di bawah OJK atau di bawah lembaga yang lain atau seperti apa ini Pak Joni? Nah, secara pendek udah pasti koperasi bukan di bawah OJK. Waktu OJK terbentuk, saya salah satu konsultannya yang bantu pembentukan itu dari 7 instansi kalau nggak salah, dari BI, dari swasta, dari polisi, dari pokoknya ada 7 instansi itu untuk terbentuk untuk OJK terjadi ya kan. Nah, jadi OJK naungannya adalah Kementerian Keuangan. Kalau koperasi naungannya Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi udah pasti lapornya kepada kementerian yang berbeda ya kan. Jadi pengawasannya otomatis berbeda gitu. Nah, jadi tidak semua koperasi dibawain OJK karena tergantung kegiatannya. Karena koperasi kan macam-macam, bisa serba usaha, bisa jasa, bisa produksi yang tidak ada hubungan sama keuangan sama sekali. Jadi tergantung kegiatan koperasi apakah mau dibawa OJK atau tidak. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tidak wajib, tidak harus.
Oke, kalau bank tadi di bawah Kementerian Keuangan, kalau koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM gitu ya. Laporannya beda gitu ya, payungnya beda. Makanya ketika orang nanya, ih ini mah koperasinya nggak di bawah OJK ya, nggak gitu. Karena memang beda gitu ya, payung yang menaunginya juga beda. Jadi kita juga harus membaca atau literasinya juga dimaksimalkan supaya tidak menilai bahwasanya yang tidak di bawah OJK itu tidak bagus gitu karena memang punya payung masing-masing ya Pak Joni ya. Oke Pak, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, kita akan coba tayangkan, aku coba bacakan ya Pak ya. Ini ada DM Instagram dari @anton.suhadi78. Pak, di luar itu kan banyak kasus yang dikaitkan dengan koperasi. Jadinya kami agak punya pandangan kurang baik nih sama koperasi. Kenapa bisa demikian? Dan kami ini sebenarnya perlu diyakinkan bahwa koperasi itu baik. Gimana nih Pak? Dari Pak Anton, silakan Pak Joni. Jadi koperasi itu netral, itu hanya badan hukum. Yang kelolanya tuh manusianya, ya kan? Yang kelola itu manajemennya. Yang perlu dilihat yang tadi ulang lagi, ya dan koperasinya tuh istilahnya baik-baik saja, ininya apa tuh it's fine gitu ya. Koperasi itu cuman vehicle ya kan, cuman badan hukum. Siapa yang kendarain kembangan hidup itu yang ya betul itu manajemennya ya, kompeten nggak, jujur nggak ya kan, integritasnya bagaimana ya kan, ya, itu harus dicek dulu. Jadi jangan ikut koperasi atau kita tabung koperasi kita nggak kenal manajemen. Siapa sih yang kelolanya, siapa yang ngaturnya. Kalau nggak kenal sama sekali, seperti kita asal milih jadi perwakilan daerah atau jadi sembarangan pilih ketua kan. Jadi itu satu ya kan. Kedua, laporannya bagaimana ya kan. Jadi kadang nasabah tidak mau terlalu detail, tapi setidaknya minimum ini yang harus cari tahu dulu. Ada laporan keuangan nggak? Terus coba lihat, coba pelajarin uangnya pakainya bagaimana, ada untung atau enggak. Kalau nggak untung kan bagaimana ada bagi laba bagi hasil usaha kepada anggota ya kan? Ya itu hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Itu dua hal minimum dulu itu untuk memastikan itu aman buat koperasi gitu loh. Nah, jadi banyak manfaat yang lain sih selain itu. Jadi nanti kita bahas lagi. Tapi intinya dua hal itu, tetap balik ke dua hal itu penting. Oke, manajemen dan laporan keuangan. Sebenarnya koperasi tidak ada masalah, it's fine. Ini title yang lembaga hukum gitu ya, atau badan usaha gitu. Tapi kembali lagi siapa di balik layar dari koperasi masing-masing itu gitu ya. Makanya kita harus cross check dari manajemen dan juga laporan keuangan yang disebutkan oleh Pak Joni gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Anton. Dan coba nanti kalau ini mau nabung di koperasi harus lihat-lihat dulu ya portfolionya, riwayatnya seperti apa gitu ya. Tetap koperasi itu juga fine-fine aja gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anton sudah menghubungi kami. Kita lanjut lagi Pak Joni. Kemana dana simpanan itu disalurkan ketika kita nabung di koperasi? Nah, tadi kan mungkin sudah pernah disebut juga antar sesama anggota. Tapi di luar sesama anggota, apakah kemudian ada tempat-tempat yang lain yang disalurkan untuk memutar simpanan dari nasabah itu sendiri, Pak Joni? Jadi kalau biasanya secara umum memang itu istilah dipinjamkan ke anggota secara umum ya. Tapi juga bisa contoh koperasi untuk serba usaha atau konsumen ya jadi modalnya dikumpulin untuk buka toko serba ada toko kelontong gitu ya, kayak minimarket kayak gitu. Nah itu nanti semua anggota boleh beli di toko tersebut. Nanti keuntungan dari toko itu bisa bagi kepada para anggota. Itu cara-cara untuk bisa menghasilkan laba, keuntungan buat para anggota. Anggota tidak harus beli di toko yang lain. Ini kayak tokonya sendiri, ya kan? Dia beli di tokonya sendiri, keuntungan dari toko itu dibagikan lagi kepada anggota. Jadi itu sebenarnya usaha itu tidak harus cuma toko kelontong, bisa usaha macam-macam. Jadi satu desa itu bisa usaha macam-macam yang bisa bersama dan kita bisa maju sejahtera bersama. Nah itu dengan prinsip keterbukaan dan kekeluargaan. Nah itu dia, mantap ya. Oke, kalau untuk sistem bunganya sendiri ini sama dengan bank atau beda dan dikenai pajak juga atau enggak ini Pak? Nah, kalau bunga setiap lembaga punya beda-beda. Antara bank pun bunganya beda-beda untuk supaya kompetitif ya. Nah, koperasi pun juga harus bersaing di antara koperasi juga aturnya berbeda-beda. Jadi itu dan tergantung ada kebutuhannya. Kadang-kadang lebih butuh untuk pinjaman atau lebih butuh buat simpanan. Jadi harus balance. Nggak boleh terlalu banyak simpanan jadi beban karena nggak bisa disalurkan sebagai pinjamannya atau usahanya. Kalau usahanya terlalu banyak kekurangan juga jadi resiko, itu harus dibalancekan. Jadi sebenarnya itu bunga beda-beda. Nah, itu satu. Kedua, pajak.
kalau pajak atas bunga di bank itu 20%. Ya, pajak bunga di koperasi hanya 10%, setengahnya. Oke. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Oke. Jadi biasanya bunga koperasi lebih tinggi. Sekarang buat menarikin konsumen ya kan, buat menarikin para anggota. Jadi udah pajak bunganya lebih tinggi, pajaknya lebih kecil. Jadi sebenarnya menarik gitu lah. Sangat menarik ya, bunga lebih tinggi, pajak lebih kecil, itu lebih menarik ya Pak ya. Dan itu terjadi di koperasi gitu ya. Oke, Pak Joni, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips mengelola keuangan dan mungkin ada closing statement kenapa kita harus menggunakan koperasi gitu ya Pak Joni ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih ngobrol dengan Bapak Joni Gunawan, Wealth Coach dari Hartanah Group. Pak Joni, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini, kita akan membahas tips mengelola keuangan. Pak Joni, yang pertama adalah buat anggaran bulanan. Seberapa penting anggaran bulanan harus kita buat ini Pak Joni? Nah, menurut saya itu penting sekali. Itu seperti kayak buat perencanaan perjalanan. Kalau tidak ada anggaran, kita tuh jalannya tidak terarah. Jadi itu sangat penting dan memisahkan pengeluaran tetap dan tidak tetap. Dan pengeluaran yang tidak tetap ini yang biasanya pengeluaran yang mungkin ada emotional spending. Jadi itu harus lebih jaga ekstra ya kan. Jadi bisa aja bablas itu di sana. Jadi perencanaan pemakai uang yang terencana itu sangat penting. Betul sekali ya, biar nggak bablas gitu ya. Bahasanya sekarang itu lost doll gitu ya. Oke, yang nomor 2. Nah, ini sisihkan untuk tabungan. Gimana nih Pak Joni? Jadi yang tadi saya ceritakan, jangan sisakan tapi sisihkan, ya kan? Jadi kalau ada penghasilan langsung disisihkan. Nah, kita ada yang penghasilannya tetap, ada gaji tetap, ada juga yang penghasilan tidak tetap. Mungkin dia pengusaha, dia profesional, kadang ada job, kadang ada job, ya kan? Jadi tetap prinsipnya berapapun yang Anda terima itu langsung disisihkan, ya kan? Itu harus jadi disiplin. Mau itu terimanya per job atau per bulan atau per minggu atau apa, pas terima berapapun disisihkan, ya kan? Berapapun nilainya. Ya, jadi sisihkannya berapa? Tadi saya cerita mulai dari mungkin 10% minimum mulai. Nanti mulai menuju ke 30%, ya kan? Terus itu udah mulai membaik, terus naikin terus kalau bisa sampai 50%. Nah, itu levelnya udah jauh lebih bagus karena dengan bisa sisihkan begitu banyak, berarti nanti banyak yang bisa dikembangin di masa depan. Jadi mulai dari sisihkan dulu, bertahap untuk makin tinggi. Oke ya, sisihkan bukan sisakan. Selanjutnya segera bayar tagihan. Nah, gimana nih Pak? Nah, jadi tagihan kadang-kadang itu dampak kepada lain-lain. Jadi itu seringkali kalau kita udah sisihkan, kita baru bayar tagihan yang rutin lah. Kita macam-macam. Kalau jangan sampai kita nggak bayar listrik atau telepon kepotong, itu kan jadi kita problem, tidak bisa pakai fungsi-fungsi itu ya. Nggak lucu kan tiba-tiba jebret nggak ada listrik atau jebret nggak ada ini. Jadi tagihan itu dibayarkan dulu, mau cicilan tagihan biar tidak ada masalah di kedepannya gitu. Supaya nggak hilaf gitu memakai penghasilannya. Pokoknya yang harus wajib dulu, cicilan harus dibayarkan segera gitu ya. Selanjutnya Pak, buat laporan harian. Kalau tadi bulanan, ini harian juga menjadi sangat penting ya Pak ya? Nah, ini tergantung setiap orang. Memang ada baiknya kalau mencatat dan kalau kadang-kadang orang gini, di akhir bulan uang saya kemana aja ya? Fotonya habis gitu. Jadi kalau buat catat harian, oh hari ini saya pakai buat apa, yang dilacak ya kan, supaya bisa dianalisa pos mana yang kebanyakan, pos mana yang kelebihan, atau mungkin ada biaya kita tidak terduga. Contoh tiba-tiba ban bocor, harus ganti ban. Itu kan nggak mungkin bisa tunda, kita harus kerjain segera. Jadi oh ternyata kemarin tuh tambal ban atau ganti ban atau apapun, itu banyak hal yang tidak terduga dalam kehidupan. Jadi itu harus tercatat biar bisa analisa untuk pemakaian uangnya dan bisa kita perbaiki supaya kedepannya bisa dampak kepada masa depan kita gitu. Jadi harian itu dilakukan supaya buat analisa. Tapi kalau udah mulai sisihkan itu sebenarnya udah sisihkan udah aman. Kedepannya buat ada tabungan buat hal-hal yang itu udah aman. Jadi kadang kalau tidak terlacak, yang penting disisihkannya udah konsisten 10, 20, 30 dan seterusnya.
udah konsisten, ke depannya kita udah ada banyak tabungan buat hal-hal lain. Gitu. Oke, berarti sisihkan dulu itu yang menjadi sangat penting gitu ya, untuk kemudian mau dipakai apa-apa yang penting sudah ada yang disisihkan. Oke, yang terakhir investasi Pak, gimana nih? Nah, investasi tujuannya adalah untuk supaya bisa nikmati di masa akan datang, ya kan, ke masa depan. Nah, jadi kita siapin tabungan dulu. Sebelum investasi harus ada dana darurat. Jadi sebelum ada investasi, dana darurat dulu nih. Dana darurat berapa? Dana darurat adalah kalau ada hal yang tidak pasti, contoh kena PHK atau tiba-tiba kerja dari rumah dan penghasilan berkurang banyak hal yang tidak terduga, tidak pasti, itu harus ada dana daruratnya untuk bisa kita berputar, bisa kita aktivitas lagi. Berapa banyak dana darurat? Disarankan 6-12 kali dari pengeluaran Anda. Kalau bulanan pengeluarannya adalah di 5 juta, berarti antara 30 juta sampai 60 juta, tergantung banyak faktor ya. Jadi itu ada dana darurat, itu baru kita ngomong investasi. Nah, investasinya berapa? Ya senilai yang kita biasa sisihkan. Jadi yang kita sisihkan itu buat dana darurat dulu, buat tabungan dulu, habis itu buat kita investasi buat masa depan. Oke, Pak, terakhir Pak, singkat saja, waktu kita tinggal 1 menit. Apa yang akhirnya membuat kita menjatuhkan pilihan pada koperasi, nilai tambahnya apa saja nih Pak Joni? Saya rasa dengan adanya manajemen yang bagus, laporan keuangan bagus, dan dengan adanya digital modernisasi, kita bisa mantau secara online, secara mudah lewat handphone. Saya rasa koperasi menjadi sangat menarik sekali dan boleh buka untuk peluang lagi dengan tadi tiga hal itu yang saya pikir ya kan, manajemen yang bagus, laporan keuangan yang juga tertib, dan sekaligus dengan ada modernisasi, dengan ada digital aplikasi akan memudahkan untuk bertransaksi dengan koperasi modern. Oke, dan sekarang koperasi terus berkembang ya Pak ya? Betul. Manfaatnya banyak sekali. Oke, berarti kalau kita berbicara tentang bagaimana menyimpan atau ya keuangan kita, cash flow kita, tidak hanya ngomongin bank, tapi juga di sana ada koperasi, dan pastinya kita harus melihat riwayat dari koperasi itu masing-masing dari 3 faktor yang disebutkan oleh Pak Joni tadi ya Pak ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya di Hari Koperasi Nasional ini. Semoga kita lebih mengenal dan juga kita memanfaatkan koperasi, dan semoga koperasi terus berkembang dan juga terus maju gitu ya. Nanti kalau kita butuh sharing-sharing lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Joni ya. Baik, terima kasih Pak Joni Gunawan, Wealth Coach dari Hartanah Group, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini, menginspirasi dan mengedukasi sekali. Sesuatu yang mungkin kita udah dengar dulu tentang koperasi, sekarang kita dengar lagi dan kita diedukasi lagi sama Pak Joni. Terima kasih Pak Joni, sehat-sehat terus dan salam untuk teman-teman di Hartanah Group. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv, dan tetap lakukan 5M, prokes kesehatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya Radha Madlias pamit, undur diri, sampai jumpa.